Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun anda berada. Saya selalu berkah selalu dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, let's go. Hari ini kita akan membahas tentang ada surat edaran teman-teman dari Mendikbud bahwasanya ada cut off BOSP dan cut off PIP gitu ya. Ini tanggal 7 Agustus kemarin surat itu dikeluarkan bahwasanya apa aja hal-hal yang penting harus dan apa yang harus kita lakukan sebagai operator sekolah. Sebelum itu jangan lupa diklik dulu subscribe-nya ya teman-teman. Klik dulu subscribe-nya ya. Oke. Kita pertama ini tentang ada cut off. Pertama, satuan pendidikan agar didorong untuk memperhatikan ini teman-teman, keterisian data siswa di Dapodik dan melakukan pemutakhiran status layak PIP peserta didik. Ya, seperti niknya, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua. Silakan teman-teman dicek siswa-siswanya ya. Kemudian pemadanan, dan ini saya ada catatan penting dan kita akan praktekkan bagaimana cara pengajuan PIP-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian ada pemadanan data peserta didik pada Dapodik, DTKS dan atau data P3KE menggunakan Dapodik cut off 31 Agustus gitu ya. Gitu teman-teman. Dan data sumber pengusulan PIP tahun anggaran 2024 untuk fase 2 oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menggunakan Dapodik cut off 31 Agustus 2024. Oke, kesimpulannya adalah pertama tentang cut off BOSP, kemudian ada cut off PIP ya teman-teman di sini. Kemudian pada cut off tersebut adalah jadi tuh intinya cut off tuh apa sih? Cut off itu adalah batasan terakhir penghitungan jumlah BOSP dan PIP, yaitu tanggal 31 Agustus 2024 ya teman-teman. Saya tambahin 2024. Kemudian hal-hal penting yang harus kita lakukan adalah kalau BOSP itu penghitungannya dari NSN, jangan ganda aktif, tidak janda aktif maka tidak terhitung ya. Hati-hati teman-teman, cek residunya. Kemudian dan kalau IP inputan siswa dan pengajuan, dan itu harus diajukan ya teman-teman. Nanti lalu bagaimana nih? Bagaimana cara pengajuannya? Oke. Cara pengajuannya, dulu sebentar, kita kesini dulu. Yang harus operator lakukan adalah perhatikan inputan siswa. Nih dia nih yang harus kita lakukan. NSN-nya udah punya atau belum? Dia ganda atau tidak? Kemudian nama ibu, pekerjaan orang tua dan lain-lain. Dan ini di sini teman-teman. Di Perpal PD silakan dicek dulu karena untuk kita ngecek nama ibu dapat merubahnya itu di sini Perpal PD ya, di Perpal PD. Kemudian nanti ada kesalahan apa-apa di kita itu ada di Perpal PD. Silakan dicek teman-teman, siswa-siswa yang layak mendapatkan PIP-nya silakan dicek NSN-nya. Jangan sampai NSN-nya nggak punya NSN dia, dan itu wajib mempunyai NSN kalau PIP ya. Sekali lagi itu. Lalu bagaimana nih? Bagaimana perhatikan pengajuan PIP? Bagaimana pengajuannya? Nah, ini pengajuannya. Oke, pertama kita pelan-pelan nih teman-teman ya, pelan-pelan. Bismillah, mudah-mudahan mudah dipahami nih. Kalau dia punya KPSK PKH, kalau dia punya klik ya. Oke. Klik ya. Saya yang punya PKH dulu nih. PKH, maka dia klik ya. Kemudian, apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Ya. Kenapa? Berarti pemegang PKH. Lalu kita klik simpan. Simpan dulu, klik. Nanti tempat teman-teman tinggal isi nomor kartunya. Kalau nggak disimpan ini nggak muncul teman-teman. Yaitu di sini ada PKH, program keluarga harapan. Kemudian isi nomor kartunya, namanya siapa dan tahun mulainya. Misalkan teman-teman itu nggak tahu, ya udah isi aja 0, nggak apa-apa ya. Tahun selesainya 0 nggak apa-apa. Lalu kita klik simpan. Oke. Dan orang tua pun juga sama. Nanti pekerjaan orang tua di bawah nih, pekerjaan ayah dan ibu, pekerjaannya di bawah silakan diisi seperti ini nih. Pekerjaannya adalah kurang dari 500. Di sini kan ada ya,
kurang dari 500, ada 500 sampai 99. Pilihannya antara dua itu. Itu aja cari amannya ya teman-teman. Kalau mau aman banget ya kurang dari 500 lah. Seperti itu ya. Kemudian ibunya juga sama. Di sini kalau dia memang kerja ya diisinya segitu. 500 kurang dari 500 atau 500 sampai 999. Nah, kita ke atas dulu sebentar pas saya banyak keblur. Itulah cara pengisian yang mempunyai PKH. PKH nggak punya, cuma dia punya KIP. Nah, kita isi punya KIP. Apakah dia layak? Ini poin pentingnya itu ada di poin ketiga teman-teman. Layak. Kita klik, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian klik simpan dan jangan lupa orang tuanya pun juga sama ya. Seperti biasa kurang dari 500 atau 500 sampai 999 dan ibunya pun juga sama kalau dia kerja. Diisi. Kalau dia nggak kerja apa ya nggak kerja berarti jangan diisi. Dan kalau dia punya KIP, kemudian teman-teman tinggal diisi. Lalu saya reload dulu. Nih, kemudian teman-teman tinggal pilih nih KIP. Simpan dulu nama orang tua, pekerjaannya, kita klik simpan dulu. Nanti akan muncul di sini. Program Indonesia Pintar. Inputkan kartu nomornya, nomor kartunya, tahun mulainya dan tahun selesainya. Diinputkan. Seperti itu. Ya. Itulah yang mempunyai KIP. Yang mempunyai KIP. Terus Pak, PKH nggak punya, KIP juga nggak punya. Ini bagaimana nih? Sebentar. Ini bagaimana nih kalau dia nggak punya apa-apa? Apakah dia layak? Layak. Kita isi di sininya. Karena apa nih? Siswa miskin atau rentan miskin. Gitu ya. Kemudian di sini teman-teman sama, apalagi yang ini nih, yang pengajuannya seperti ini. Maka ini juga sama, penghasilan ayahnya tolong diisi dengan kurang dari 500 atau yang pilihan yang keduanya itu ada dua ya, 500 sampai 99. Nah, seperti itu. Tolong diisi. Itulah pengajuannya. Lalu yang di bawahnya kesejahteraan diisi nggak usah. Karena kan dia nggak punya PKH dan KIP. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman, cara pengajuan untuk PIP dan KIP-nya. Dan untuk pengajuan buat PIP besok mudah-mudahan nih yang siswa yang benar-benar membutuhkan dapat nih ya teman-teman. Kemudian oke, ada catatan penting nih, ada catatan penting ya teman-teman. Oke, ada catatan penting buat teman-teman nih. Pertama, sinkronisasi bisa dilakukan beberapa kali ya teman-teman. Kemarin juga banyak pertanyaan, Pak emang boleh Pak 2 kali boleh, 3 kali boleh, berkali-kali boleh teman-teman. Nggak ada batasan buat sinkronisasi. Kedua, tidak harus kita melakukan sinkronisasi pada 31 Agustus kecuali ada penambahan. Kalau kita sekarang saya tanggal 12. Makanya dari sekarang teman-teman tuh harus segera isi penginputan dan pengecekan dan yang lain-lain dari sekarang teman-teman. Jangan ditunda-tunda sampai tanggal 31 Agustus. Makanya nanti tuh bisa jadi karena penuh banyak senasional tanggal 31 Agustus. Jadi jangan sampai tanggal 31 Agustus lah. Ya, jangan tanggal 31 Agustus. Dari sekarang selesai. Kalau udah tanggal 31 Agustus selesai ya udah. Misalkan sebelum 31 Agustus teman-teman udah ngisi 200 pas, udah semuanya. Ya udah 200. Begitu teman-teman. Gitu ya. Pas bulan September tanggal 1 nih, tanggal 1 teman-teman ada penambahan 2 siswa, maka yang akan terhitung ya tanggal 31 Agustus gitu. Makanya pesan saya jangan pada hari haknya, jangan tanggal 31 Agustus ya. Pokoknya dari sekarang selesaikan, bereskan, beres, selesai. Amin, alhamdulillah gitu ya. Kemudian setelah cut off bukan berarti tidak bisa mengerjakan dapodik lagi. Pengerjaan dapodik tetap bisa berlangsung sampai kapanpun. Ini hanya untuk penghitungan PIP dan BOSP ya. Dan yang lain-lain mau menambah guru, kemudian mau nambah siswa tapi walaupun tak terhitung, misalkan ada mutasi di bulan September Oktober boleh, masih bisa
gitu, pengajuan NUPTK, kemudian dan yang lain-lain itu bisa dilakukan teman-teman setelah bulan Agustus itu. Lakukan segera Dapodik dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Oke, silakan segera, jangan ditunda-tunda, pokoknya jangan patokan tar aja laku sinkron tanggal 31 aja Agustus, jangan. Yang udah tuh hampir sejam, tahun-tahun tahun-tahun lalu tuh sejam teman-teman ketika sinkronisasi di waktu itu. Makanya jangan lakukan jangan di tanggal 31 ini ya, jangan. Dari sekarang lakukan pendataan lagi, mana siswa yang belum dimasukkan, mana siswa yang sudah diinputkan, mana yang belum. Kemudian yang tadi saya sebutkan satu persatu ini ya. Ini inputan siswanya, kemudian pengajuan PP dari sekarang. Oke. Dari sekarang ayo segera mumpung karena servernya lagi bagus. Dan ya memang kemarin ada sempet ya, beberapa hari yang lalu nggak bisa sinkron di malam hari. Alhamdulillahnya tuh di tengah malam dia nggak bisa, pas paginya udah bisa lagi. Seperti itu intinya teman-teman. Jangan lupa di share dan di subscribe. Semangat teman-teman. Ayo. Ayo semangat. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Subscribe dulu ya.